Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya ingin melanjutkan tentang tutorial estimator dan quantity surveyor. Untuk bagian part 2 ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara menghitung volume publikasi beton cor untuk pondasi atau file cap dan juga slope. Nah, jika teman-teman lihat di gambar seperti ini, saya memiliki gambar berbentuk file cap dan slope. Biasanya bentuk ini sering dijumpai di bangunan-bangunan, gedung-gedung perumahan, perkantoran, maupun high-rise building. Umumnya bentuk untuk file cap ini bentuknya biasanya itu berbentuk seperti ini. Lihat gambar ini, yaitu prisma trapesium, dan juga di sini bentuknya kotak, kubus ataupun persegi panjang. Di sini saya menjelaskan dan menggambarkan tentang bentuk-bentuk umum file cap yang sering dijumpai di lapangan seperti ini. Kemudian di sini juga saya memiliki slope. Slope itu biasanya berbentuk persegi panjang ataupun kombinasi persegi panjang dengan bangunan lainnya. Di sini saya memiliki ukuran-ukuran yang sudah saya kasih, sehingga dapat mempermudah perhitungan volumenya. Oke, dilihat di bagian ini. Pertama saya ingin membahas tentang file cap dulu, karena di sini ada dua bentuk struktur bangunan, yaitu file cap atau fondasi dan juga slope. Slope itu yang panjang seperti ini slope. Nah, slope ini yang bentuk kotak maupun prisma trapesium adalah file cap. Di sini saya ingin memfokuskan pada file cap dulu. Di sini saya klasifikasikan ukuran-ukurannya. Sebelum teman-teman menghitung, biasakan dulu teman-teman mengklasifikasikan bentuknya, mana bentuk yang sama, jumlahnya berapa, lalu teman-teman deskripsikan. Misalnya contoh di sini, lihat gambar ini, ada dua bentuk. Pertama bentuk prisma trapesium dan juga bentuk persegi panjang. Di mana bentuk trapesium ini yang saya nyebutkan dengan atau saya inisialkan dengan namanya file cap A, yaitu memiliki ukuran yang sama dengan file cap yang ini dan ini memiliki ukuran yang sama, dan kebetulan ukurannya sama sehingga saya inisialkan atau saya deskripsikan file cap A memiliki dua unit file cap, 1, 2. Kemudian file cap bentuk persegi panjang ini ada 4. Kita cek dulu apakah ukurannya sama. Di sini lebarnya 180, panjangnya 180, lebarnya 180 dan panjang juga 180. Dimana antara sisi kiri dan sisi kanan itu ukurannya sama, sehingga saya deskripsikan file cap B ini memiliki 4 unit, 1, 2, 3, 4. File cap B memiliki 4 unit. Nah, di mana untuk file cap A ini adalah bentuk kombinasi antara prisma trapesium dan persegi panjang. Ini adalah kombinasi antara prisma trapesium dan persegi panjang. Sedangkan file cap adalah murni bentuk persegi panjang tanpa kombinasi. Lalu di sini saya memiliki note, yaitu untuk perhitungan ini US beton dan volume pembersihan sementara saya abaikan. Jadi saya abaikan dulu perhitungannya. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana perhitungan dasarnya untuk mendapatkan sebuah volume publikasi beton cor. Untuk volume pembersihan dan US beton akan saya bahas pada tutorial selanjutnya. Oke, di sini saya fokuskan pada file cap A. Tadi file cap A itu memiliki dua buah, 1, 2, di mana bentuknya adalah kombinasi prisma trapesium dan persegi panjang. Di mana prisma trapesium itu rumusnya volumenya yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi dari trapesiumnya, kemudian dikali tebal atau tinggi dari bentuk 3 dimensinya, kemudian ditambah dengan volume persegi panjang. Persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kemudian saya potong gambarannya jadi lebih detail seperti ini. Kenapa tadi bentuk file cap A ini adalah kombinasi antara bentuk prisma trapesium dan persegi panjang?
Coba lihat di gambar ini saya kasih warna merah. Ini adalah bentuk prisma trapesium. Dan sisa yang tidak saya warnain adalah persegi panjang. Jadi ini adalah dua kombinasi, dua bentuk. Pertama yaitu bentuk trapesium. Nah, seperti ini, prisma trapesium. Kemudian sisanya adalah persegi panjang. Sehingga saat kita sudah mendeskripsikan dan melihat apakah PLCAP ini berbentuk apa, jika kita sudah bisa mendeskripsikannya, yaitu bentuk prisma trapesium dan persegi panjang, kemudian itu akan mempermudah kita dalam perhitungan. Jadi pertama, karena ini adalah kombinasi antara prisma trapesium dan persegi panjang, saya hitung dulu bentuk prisma trapesiumnya, di mana rumusnya adalah volum sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi dari trapesiumnya, kemudian dikali tinggi atau tebal dari bentuk 3 dimensinya. Teman-teman fokus perhatikan yang saya warnain merah ini, jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar itu adalah, kalau teman-teman sudah melihat tutorial saya di part 1, mungkin akan lebih mudah dalam menafsirkan mana ukuran-ukurannya. Untuk jumlah sisi sejajar ini kita lihat, kita fokus pada bentuk penampangnya, bentuk trapesium. Jumlah sisi sejajar adalah sisi 1 yaitu 45 cm, sisi 2 adalah 180, sehingga jumlah sisi sejajarnya adalah 45 ditambah 180, 45 tambah 180, kemudian dibagi 2 dikali tinggi dari trapesium. Ingat, tinggi dari trapesium. Nah, tinggi dari trapesium, lihat penampangnya, tingginya itu berarti dari sini ke sini, yaitu tingginya adalah di sini 90 cm, sehingga dikali 90 cm, kemudian dikali dari tebal atau tinggi 3 dimensinya. Tebal dan tinggi 3 dimensi adalah bentuk ke bawahnya ini, tebalnya, yaitu 70 cm, kemudian dikali 70 cm. Kemudian karena volume beton itu biasanya menggunakan meter pangkat 3 atau meter kubik, sehingga satuannya kita seragamkan dan kita rubah menjadi meter. Sehingga 0,45 dirubah menjadi meter, itu 0,45, 180 cm jadi 1,8 dibagi 2 dikali 90 jadi 0,9, dan 70 jadi 0,7. Setelah didapatkan ini, kemudian dihitung, dapatlah volumenya adalah 0,70875 meter pangkat 3 atau meter kubik. Kemudian saya bulatkan menjadi 0,71, sehingga volume prisma trapesium ini untuk bagian yang ini adalah 0,71. Kemudian kita lanjut ke bentuk kedua, yaitu bentuk persegi panjangnya, yaitu bentuk yang sebelah sini. Bentuk persegi panjang rumusnya cukup mudah, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita lihat panjangnya mana. Ini panjangnya adalah 180 cm, kemudian lebarnya ke sini yaitu 60 cm, dan kemudian tingginya atau tebalnya itu adalah ke bawah 70 cm. Kemudian disamakan satuannya menjadi meter, 180 jadi 1,8, 60 cm jadi 0,6, dan 70 cm jadi 0,7. Kemudian dihitung, didapatlah volumenya adalah 0,756 meter kubik, dibulatkan menjadi 0,76 meter kubik, sehingga volume persegi panjang yang sebelah ini adalah 0,76 dan yang trapesiumnya adalah 0,71. Lalu kemudian berarti total volume PLCAP ini, untuk volume PLCAP A, yaitu volume prisma trapesium ditambah volume persegi panjang. Tadi sudah kita dapat volume trapesium adalah 0,71 meter kubik ditambah dengan volume persegi panjangnya yaitu 0,76, sehingga volume PLCAP ini, PLCAP A ini adalah 1,47, yaitu penjumlahan antara 0,71 tambah 0,76. Lalu diingat, ini volume untuk hanya satu PLCAP, satu unit PLCAP A. Karena tadi untuk PLCAP A ini ada 2 unit, sehingga lihat garis ini, lihat di sini, volume total PLCAP A karena ada 2 unit, sehingga 2 unit dikali
volume pel cap A 2 unit dikali volume pel cap ini 1,47, sehingga volume total pel cap A adalah 2 dikali 1,47 adalah 2,94 meter kubik. Jadi untuk pel cap A yang 2 buah unit itu totalnya adalah 2,94 meter kubik. Oke, saya lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pel cap B. Pel cap B ini, lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Bentuknya persegi panjang. Dimana rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini sangat cukup mudah sekali. Lalu saya potong gambarnya sehingga lebih detail seperti ini. Saya hitung dulu satu buah unit pel cap itu berapa volumenya. Untuk volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, dimana panjangnya itu 180, lebarnya ke sini 180, dan kemudian tingginya atau tebalnya lihat di sini 70 cm. Kemudian seperti biasa saya samakan ukurannya dan saya ubah ke dalam bentuk meter. Jadi 180 jadi 1,8 meter, 180 juga 1,8 meter, dan 70 menjadi 0,7 meter. Kemudian setelah disamakan satuannya menjadi meter, dihitung, didapatlah volumenya adalah 2,268 meter kubik. Dibulatkan menjadi 2,27 meter kubik. Ini untuk volume satu buah unit pel cap B adalah 2,27 meter kubik. Tadi pel cap B ini ada jumlahnya ada 4, sehingga volume total pel cap B adalah 4 unit dikali volume pel cap B, yaitu 4 unit dikali 2,27 meter kubik, sehingga didapatlah volume total pel cap B yaitu 4 dikali 2,27 adalah 9,08 meter kubik. Jadi untuk volume keseluruhan pel cap B yaitu 9,08 meter kubik. Tadi untuk volume pel cap A dan pel cap B sudah ditemukan semua, sudah kita dapat. Kemudian saya lanjut pembahasannya ke bagian slope. Oke, slope seperti biasa kita definisikan ukuran-ukuran slope-nya dan kita bagi menjadi kelompok-kelompok. Kita lihat di sini, saya inisialkan A karena sisi kiri dan sisi kanan kebetulan ukurannya sama, dan di sini ukurannya 110, yang lainnya tidak ada yang sama, sehingga A itu jumlahnya ada 2, sehingga slope A sama dengan 2 unit. Dengan bentuk kombinasi adalah prisma segitiga dan persegi panjang. Untuk slope A ini bentuknya itu adalah, karena di sini ada miring sedikit, miring, lihat di sini miring, kemudian panjang, sehingga ini ada bentuk kombinasi antara prisma segitiga dan persegi panjang. Lalu saya definisikan selanjutnya, karena ini sudah, saya lanjut ke atasnya. Di sini ukurannya 300, yang lain tidak ada yang sama, panjangnya 300, berarti pel cap B ini jumlahnya 1, 2. Kiri kanan, jadi cuma 2 unit. Slope B 2 unit, bentuknya ini hanya kotak-kotak, jadi bentuknya sederhana, yaitu persegi panjang. Lalu kita definisikan lagi selanjutnya, karena ini sudah, tinggal ke bagian yang melintang ini. Apakah ketiga slope ini sama? Kita cek ukurannya, ini 600, ini 536, ini 536, sehingga untuk slope C yang ini itu totalnya hanya 1 unit, karena tidak ada yang sama lagi dengan bentuknya adalah persegi panjang. Lalu untuk slope D, karena di sini 536 ini sama, sehingga bentuknya yang ini dan ini adalah sama, sehingga menjadi slope D adalah 2 unit dengan bentuk di sini bentuknya normal, yaitu persegi panjang, sehingga bentuknya hanya persegi panjang, tidak ada kombinasi. Jadi untuk slope A adalah 2 unit, slope B 2 unit, slope C 1 unit, dan slope D 2 unit dengan bentuk-bentuknya seperti ini. Oke, saya lanjut ke perhitungan satu-satu, yaitu ke slope A dulu. Jadi slope A adalah bentuk kombinasi prisma segitiga dan persegi panjang. Ini A,
ini A adalah bentuk kombinasi bangunan prisma segitiga dan persegi panjang, di mana untuk rumus volume prisma segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi dikali tebal atau tinggi dari 3 dimensinya, kemudian ditambah dengan volume persegi panjang, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, di sini saya potong sehingga lebih detail untuk slope A-nya. Kenapa tadi saya bilang slope A ini adalah kombinasi antara bentuk prisma segitiga dengan persegi panjang? Coba lihat yang saya garis merah seperti ini kan ada miringnya. Kalau saya potong seperti ini, nah ini adalah bentuk prisma segitiga. Ini kan bentuk segitiga dan dia memiliki bentuk 3 dimensi, sehingga bentuk ini adalah bentuk prisma segitiga. Dan yang tidak saya garis merah itu bentuk persegi panjang, karena di sini sudah kotak. Di sini bentuk prisma segitiga dan di sini bentuk persegi panjang, sehingga ada 2 bentuk bangunan untuk slope A ini. Kita hitung satu persatu. Pertama dari bentuk prisma segitiga, di mana volumenya adalah setengah kali alas kali tinggi atau tebal 3 dimensinya, sehingga setengah dikali, kita lihat dulu alasnya. Teman-teman perhatikan penampang segitiganya ini, penampang segitiga, kita fokuskan dulu ke penampang segitiga. Alas, ini kan segitiga, 1, 2, 3. Nah, alas itu yang bawah. Ukurannya berapa? Karena panjang pertama itu, lihat di sini, adalah 129. Lihat, ini adalah panjangnya 129. Dan panjang yang kedua, ini adalah 110. Sehingga untuk panjang alas ini adalah selisih dari 129 dikurangi 110. Sehingga saya tulis di sini 129 cm kurangi 110 cm untuk alasnya. Kemudian dikali tinggi, ini adalah tinggi dari bangunan segitiganya, penampang segitiganya. Kita fokuskan ke segitiga di penampang ini, tingginya yang ini. Tingginya itu adalah 25 cm, sehingga dikali 25 cm. Kemudian dikali dari tebal atau tingginya 3 dimensinya, yaitu tinggi atau tebalnya di sini bawah, yaitu 50 cm, sehingga dikali 50 cm. Sehingga volumenya adalah setengah dikali 129 cm dikurangi 110 cm adalah 19 cm. Ternyata alas ini setelah 129 dikurangi 110 adalah 19 cm, sehingga alas ini panjangnya adalah 19 cm. Kemudian dikali tingginya yaitu 25 cm, kemudian dikali tebalnya atau tinggi 3 dimensinya adalah 50 cm. Kemudian kita rubah seperti biasa ke dalam bentuk meter. 19 jadi 0,19, 25 jadi 0,25, 50 jadi 0,50. Setelah disamakan satuannya ke dalam meter, kemudian dihitung, didapatlah volume untuk bentuk segitiga ini, prisma segitiga ini adalah 0,011875 meter kubik. Saya bulatkan menjadi 0,012 meter kubik. Jadi segitiga ini volumenya adalah 0,012 meter kubik. Kemudian kita lanjut ke bangunan satunya, yaitu bangunan persegi panjang. Rumusnya seperti biasa, panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yang ini kita fokus karena sudah kita potong, kita memfokuskan ke bangunan yang ini. Nah, yang ini panjangnya itu 110, lebarnya ini adalah 25 cm, kemudian tingginya adalah 50 cm. Kemudian kita rubah ke dalam meter, 1,1 meter kali 0,25 kali 0,5 meter. Sehingga didapatlah volume persegi panjang ini adalah 0,1375 meter kubik. Kemudian saya bulatkan menjadi 0,14. Jadi untuk bentuk persegi panjang ini adalah 0,14 meter kubik. Dan untuk segitiga atau prisma segitiga ini adalah 0,012 meter kubik. Lalu untuk volume slope A untuk keseluruhan, yaitu volume prisma segitiga ditambah volume persegi panjang. Tadi sudah kita dapat volume prisma adalah 0,012 meter kubik ditambah persegi panjangnya adalah 0,14, sehingga total volume slope A ini adalah 0,152 meter kubik per unit untuk satu unit ini. Karena tadi untuk slope A itu ada 2 unit, sehingga 2 unit dikali volume slope A, yaitu 2 unit dikali 0,152
meter kubik, sehingga didapatlah volume A ini 2 unit, kiri kanan ini adalah 0,304 meter kubik, yang saya bulatkan menjadi 0,31 meter kubik. Volume A secara keseluruhan adalah 0,31 meter kubik. Lalu kita lanjut ke slope B. Slope B bentuknya itu umum, persegi panjang, dan memiliki total 2 unit, panjang, lebar, kali tinggi. Lihat sini, ini bentuknya persegi panjang tanpa ada kombinasi, sehingga perhitungan cukup mudah. Tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu adalah 300, lebarnya itu 25 cm, dan tingginya 50. Disamakan satuannya menjadi meter, sehingga dapatlah volumenya adalah 0,375 meter kubik untuk satu slope B. Karena slope B ini ada 2 unit, sehingga dikalikan 2, yaitu 2 kali 0,375, sehingga didapatlah volume total slope B, yaitu 0,75 meter kubik. Lalu kita lanjut ke slope C. Ini juga bentuknya umum, hanya satu bentuk tanpa kombinasi, yaitu persegi panjang, sehingga cukup mudah. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu 600 cm, lebarnya 25 cm, dan tingginya atau tebalnya 50 cm. Disamakan menjadi meter satuannya, sehingga dapatlah volumenya 0,75. Karena kebetulan slope C ini cuma 1 unit, sehingga 1 dikali volume slope C 0,75. Jadi volume total slope C ini hanya 0,75 meter kubik. Lalu kita lanjut ke slope D. Slope D seperti ini. Bentuknya juga persegi panjang tanpa kombinasi, panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya adalah 536 cm, lebarnya adalah 25 cm, dan tebal atau tingginya adalah 50 cm. Disamakan satuannya menjadi meter, didapatlah volume untuk slope D ini adalah 0,67 meter kubik per satu unitnya. Karena volume slope D ini ada 2 unit, sehingga 2 unit dikali volume slope D, yaitu 2 unit dikali 0,67 meter kubik, sehingga total kedua slope D ini adalah 1,34 meter kubik. Nah, karena kita sudah mendapatkan semua volumenya, yaitu volume pel cap A adalah 2,94, volume pel cap B adalah 9,08 meter kubik, slope A 0,31, slope B 0,75, slope C 0,75, slope D 1,34. Kemudian dari bangunan tadi kita jumlahkan hasil yang sudah kita dapat, sehingga volume keseluruhan total bentuk pel cap dan slope tersebut adalah 15,17 meter kubik. Jadi bangunan ini memiliki total volume bentuk seperti ini adalah 15,17 meter kubik. Jadi semua sudah kita jumlah adalah 15,17 meter kubik. Nah, karena kita sudah mendapatkan volume total ini, maka perhitungan untuk pel cap dan slope sudah selesai. Cukup mudah sebenarnya. Yang penting kita bisa mendefinisikan dulu pel cap tersebut atau slope tersebut masuk ke dalam bentuk apa, apakah kubus, persegi panjang, prisma trapesium, prisma segitiga, ataupun bentuk tabung, ataupun kombinasi dari kelima bangunan tersebut. Lalu kita hitung juga jumlahnya berapa, apakah ada yang sama unitnya, kemudian kita hitung, didapatlah volume-volume seperti ini. Dan sehingga kita dapat mengetahui volume total atau volume yang dibutuhkan untuk mengecor bentuk tersebut, sehingga adalah volume cornya adalah 15,17 meter pangkat 3 atau meter kubik. Untuk tutorial kali ini perhitungan pel cap atau fondasi dan slope saya cukupkan. Semoga penjelasan yang saya berikan mudah dimengerti dan dapat dipahami. Sekian, terima kasih.